Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Firdiansa Chandra, Keril Satrio Ramadan, Ibnu Salikin, serta Ina Dwi Agustini akan menyampaikan presentasi tentang sistem termodinamika. Next. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda materi dengan lingkungannya. Sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya aliran massa ke dalam atau keluar sistem. Sistem terbuka ini juga biasa disebut dengan kontrol volume, karena pada sistem terbuka volume tetap. Di samping gambaran sistem terbuka, terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda materi dengan lingkungannya. Next. Oke. Ini adalah contoh dari pengaplikasian sistem terbuka, yaitu turbin gas. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Udara masuk ke dalam kompresor, di mana kompresor ini berfungsi untuk mengisap dan menaikkan tekanan udara, sehingga temperatur udara meningkat. Kemudian, udara yang bertekanan ini di dalam kompresor, dia naik ke ruang pembakaran. Dia masuk langsung ke ruang pembakaran. Di ruang pembakaran ini terdapat proses pembakaran dengan cara mencampurkan udara yang dari kompresor dengan bahan bakar. Hasilnya itu yaitu gas yang dialirkan. Hasil berupa pembakaran ini yaitu gas. Kemudian gas hasil pembakaran ini dialirkan menuju turbin melalui suatu nozzle gitu. Setelah melewati turbin ini, gas tersebut akan dibuang melalui saluran buang yang ini. Tuh, selanjutnya turbin gas ini mempunyai 3 siklus. Yang pertama, siklus Erikson. Siklus Erikson ini adalah siklus mesin kalor yang dapat balik atau reversible. Siklus ini terdapat 2 proses, yaitu isotermis dan isobarik. Isotermis ini dia dapat balik, sedangkan isobarik ini dia tidak dapat balik gitu. Proses perpindahan panas pada isobarik itu berlangsung dalam komponen siklus termal gitu. Kemudian yang kedua yaitu siklus Stirling. Siklus ini mirip dengan siklus Erikson, tapi siklus ini volumenya itu tetap gitu. Yang ketiga siklus Brayton. Siklus Brayton ini adalah siklus daya termodinamika ideal untuk turbin gas. Di sini kita akan menggunakan siklus Brayton gitu. Nah, ini diagram dari siklus Brayton, yaitu diagram PV. Di sini prosesnya itu 1 ke 2 itu disebut kompresi isentropik. Itu kerjanya ini yang dibutuhkan oleh kompresor. Selanjutnya proses 2 ke 3 pemanasan bahan bakar. Selanjutnya proses 3 ke 4 itu ekspansi isentropik di dalam turbin. Baru 4 ke 1 itu pembuangan panas pada tekanan konstan ke udara. Pada diagram ini dapat dianalisa pada keadaan aliran tunak atau steady flow. Ketika perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan, keseimbangan energi untuk proses aliran tunak
dapat dinyatakan pada unit dasar massa, yaitu ini Q in dikurang Q out plus W in dikurang W out, hasilnya H exit dikurang H inlet gitu. Terus oleh karena itu untuk transfer kalor dari dan ke fluida kerja adalah ini Q in dan Q out-nya. Jadi itu kemudian efisiensi termal ideal siklus Brayton di bawah udara dingin dengan asumsi standar menjadi ini siklus Brayton. Proses 1, 2, dan 3, 4 adalah isentropik dan P2, P3, dan P4, P1 menjadi ini. Dari rumus di atas ini kita dapat sederhanakan lagi menjadi ini siklus Braytonnya. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya itu kita masuk ke materi sistem tertutup. Sistem tertutup itu sendiri yaitu sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dan lingkungannya. Selanjutnya itu kita masuk ya. Di sistem tertutup juga ya, ada dua pertukaran panas, yaitu ada dua. Yang pertama itu pembatasan adiabatik ya. Pembatasan adiabatik yaitu tidak memperbolehkan pertukaran panas. Yang kedua itu pembatasan rigid, tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Itu adalah dua sistem yang dapat dialami pertukaran panas atau kerja, biasanya dipertimbangkan dalam sifat dua tersebut. Contoh pengaplikasiannya itu ada di balon udara. Untuk prinsip kerjanya dari sistem balon udara itu sendiri yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon agar lebih panas dari udara luar yang oleh House Stub 2008. Suatu balon udara yang dipanaskan di mana massa udara dalam balon tetap, tetapi volumenya berubah dan energi panasnya masuk ke dalam massa balon udara di dalam balon. Ya, maksudnya energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Rumusnya ada yaitu W sama dengan F delta S. W yang kedua itu W sama dengan P A delta S. Yang ketiga itu W P dikali delta V atau W sama dengan P ya 6 kurung V2 dikurang V1. Keterangannya itu bisa dibaca yaitu W sama dengan usaha, untuk satuannya itu joule. Yang kedua itu V1 ya, sama dengan volume mula-mula. Untuk satuannya M kubik. P1 itu sama dengan P1 itu kan P2 maksud saya. P2 itu volume akhir ya. V2 itu volume akhir, satuannya meter kubik. Yang P yaitu tekanan. Untuk satuannya itu Newton per meter persegi. Untuk delta V juga untuk keterangannya itu sama dengan perubahan volume. Satuannya meter kubik. Next. Sistem terisolasi. Sistem yang mengakibatkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungan. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke dalam sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Contoh dari sistem terisolasi yaitu rice cooker. Prinsip kerja dari rice cooker. Pada rice cooker terdapat insulasi atau penutup yang mencegah adanya keluar masuk udara.
sehingga suhu di dalamnya tetap stabil. Insulasi ini berfungsi untuk menghambat panas dan biasanya berupa karet. Pada waktu menanak nasi, saklar akan terhubung dengan elemen pemanas utama. Arus listrik langsung menuju ke elemen utama dan lampu rice cooker menyala. Ketika suhu pemanas mencapai maksimal dan nasi sudah matang, maka termostat strip magnet dari otomatis langsung menggerakkan tuas sehingga posisi saklar jadi berubah, mengalirkan listrik menuju ke elemen penghangat nasi melewati termostat. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batalkan. Host recording kan?